ini di dalamnya sudah 30 juz itu ada. Ya, 30 juz itu ada. Banyak kisah yang menunjukkan kebesaran surat Al-Fatihah. Banyak kisah. Disebutkan dalam riwayat Fatihatul Kitab lima quri'at telah. Surat Al-Fatihah itu sesuai dengan niatan orang yang membacanya. Kalau niatnya untuk kesembuhan, ya insya Allah nanti bisa sembuh orang yang dibacakan surat Al-Fatihah. Niatnya untuk menghapuskan bencana, menolak bencana, ya insya Allah kita akan selamat dari bencana. Niatnya agar rezekinya mudah, ya insya Allah nanti akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Karena Al-Fatihah punya kekuatan yang luar biasa. Ada orang nanya, Ustaz, kenapa tuh para kiai, para habib, para ustadz, nih Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedikit-sedikit kok tadi itu Al-Fatihah. Terus nanya, dalilnya mana? Ya, dalilnya mana? Dasar hukumnya mana? Udah ambil yang paling gampang saja, nggak usah repot-repot, nggak usah ruwet-ruwet, yang paling gampang. Kita tanya aja, boleh nggak tawassul dengan amal soleh? Boleh. Tawassul dengan amal soleh, Bu? Boleh. Contohnya, ya ketika ada 3 orang masuk dalam gua berteduh, kemudian ketutup batu, itu kan masing-masing bertawassul dengan amal solehnya. 3 tawassul digabungkan jadi 1, hasilnya batu bergeser lebar sehingga yang di dalam bisa keluar. Kita akan nanya lagi pada orang tersebut, membaca Al-Quran itu amal soleh bukan? Kalau baca Al-Quran bukan amal soleh, berarti yang jawab orangnya perlu dimasukkan rumah sakit jiwa. Ya, baca Al-Quran itu amal soleh. Kalau udah tahu baca Al-Quran amal soleh, nanya lagi, baca surat Al-Fatihah itu termasuk baca Al-Quran bukan? Baca Al-Fatihah, jawabannya membaca Ummul Quran, induknya Al-Quran. Sampai dikatakan sab'ul matani, 7 yang selalu diulang surat Al-Fatihah. Induknya Al-Quran yang dibaca. Nah kalau kemudian kita tawassul dengan bacaan kita, membaca surat Al-Fatihah, boleh atau tidak? Jawabannya, membaca Al-Fatihah berarti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran berarti amal soleh. Tawassul dengan amal soleh berarti boleh. Nah kira-kira cespleng enggak? Ya kalau jenengan nganggap Al-Fatihah itu enggak ada manfaatnya, ya na'udzubillah min dzalik. Kalau Al-Quran itu amal membaca Al-Quran, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Rasul sudah menyatakan sallallahu ibadah umatku yang terutama, yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Berarti tawassul dengan Al-Quran ini bisa dikatakan tawassul yang luar biasa. Makanya orang-orang soleh sedikit Al-Fatihah. Ada yang nanya, kenapa Al-Fatihah? Kalau saya jawab, kalau orang soleh ngomong Al-Quran, jenengan lari semua. Masa diajak baca 30 juz gitu kan ya. Semoga kita ini Al-Quran, baca 30 juz. Lari semua. Atau Al-Baqarah. Ya. Lari semua. Kalau Al-Fatihah kan ringan. Ya, ringan. Di samping ringan bacaannya memang kandungannya luar biasa. Di sebuah kisah, percaya boleh, nggak percaya terlampau, keterlaluan. Bukan nggak apa-apa kalau nggak percaya keterlaluan. Kalau percaya boleh, percaya bagus, nggak percaya keterlaluan. Kenapa saya katakan nggak percaya terlaluan? Lihat beritanya Metro TV, TV One, ANTV, SCTV, RCTI, Global TV, ya kan? MNC TV dan TV-TV yang lain, lihat beritanya, kebenarannya belum tentu. Kan kebenarannya belum tentu. Yang namanya reporter bisa jadi salah, bisa kan salah. Meskipun kemungkinannya kecil misal gitu ya. Kemungkinannya kecil. Beritanya koran. Yang namanya itu wartawan bisa jadi salah tulis. Ya kan? Bukan bisa jadi. Memang ya walaupun tidak sering, tapi kan beberapa kali yang namanya wartawan salah tulis. Tapi orang yang baca koran percaya tidak sama beritanya itu? Percaya. Berita yang ditulis oleh wartawan yang nggak kenal, dibawa oleh reporternya juga nggak kenal, nggak paham, itu percaya bahkan geleng-geleng kepala. Seperti itu. Lah kalau berita yang disampaikan orang soleh, para wali, kemudian orang nggak percaya, berarti ini kebangetan, keterlaluan atau biasa nih? Iya keterlaluan.
Masa para wali nyampaikan berita tersebut kemudian kita pakai nanya, sumbernya mana? Ini cerita dari mana? Ya, wali loh yang nyampaikan. Dan kisah ini disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Tathbitul Fuad. Disampaikan dulu. Jadi yang enggak percaya keterlaluan. Yang percaya bagus. Atasdik bi ilmi hadza wilayah. Kata seorang sufi besar, atasdik bi ilmi hadza wilayah. Orang kalau sudah bisa meyakini ilmunya para wali, itu berarti dia udah punya derajat kewalian. Wilayah, sudah punya derajat kewalian. Tapi tingkatnya baru tingkat yakin ilmunya para wali. Itu udah wali itu dia. Ya, soalnya nggak semua orang bisa yakin, toh. Nggak semua orang bisa yakin. Sampai pengarang kitab Raudhur Rayyahin itu ngomong, pengarang kitab Raudhur Rayyahin, Imam Syafi'i, beliau berkata, saya sengaja tidak menuliskan sanad-sanad cerita yang ada di buku ini panjang lebar, tidak, langsung ke ceritanya, biar nggak ketahuan, biar nggak terlampau panjang, nggak terlampau tebal bukunya. Kenapa nggak saya tuliskan? Soalnya kalau yang percaya nggak usah ditulis juga percaya. Tapi kalau yang nggak percaya, saya tulis panjang lebar juga nggak bakal percaya. Jadi buat apa ditulis? Itu apa namanya, Imam Syafi'i dalam kitabnya Raudhur Rayyahin. Saya juga begitu sebetulnya ya. Kita terangkan dalil panjang lebar, podowe niatnya. Kalau udah niatnya nggak mau percaya ya percuma. Yang sudah percaya nggak usah pakai dalil juga sudah percaya. Berarti percaya ini tinggi atau kecil? Tinggi, karena nggak semua orang bisa percaya. Makanya dikatakan at-tasdiq bi ilmina hadza wilayah. Mempercayai ilmu kami ini sebuah derajat kewalian. Karena nggak gampang loh bisa percaya ilmunya para wali. Nggak gampang. Suruh yakin sama wali gitu. Kita bilang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita kan yakin kewaliannya. Orang lain, siapa kuwi? Dimulia-muliakan, diagungkan. Siapa dia gitu. Ini orang naudzubillah min dzalik, suruh meyakini Syekh Abdul Qadir Jilani aja enggak bisa. Lah yang bisa yakin berarti udah wali. Tidak yakin kepada wali kecuali dia seorang wali. Walaupun derajat walinya mungkin wali kelas PAUD. TK aja belum PAUD mungkin. Ya wali kelas PAUD kan lumayan, udah masuk kelas. Daripada yang enggak masuk kelas. Disuruh mempercayai misalnya Sahibul Maulid Simtudurar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ini wali besar. Umur 19 tahun udah begini, diceritakan macam-macam. Siapa itu? Terlalu diagung-agungkan dan seterusnya. Ya itulah orang kalau enggak punya keyakinan, kepercayaan, rasa cinta, dipaksa yang enggak bisa. Dipaksa tidak bisa. Yang udah bisa seperti kita, syukuri. Alhamdulillah, ini karunia yang luar biasa. Ada satu orang dikatakan oleh Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu, seorang soleh, istrinya menceritakan kisah tobatnya. Ya, istrinya menceritakan kisah tobatnya. Ini sang istri lagi ngerumpi bersama teman-temannya sesama wanita. Memang ini ngerumpi kebiasaan wanita dimanapun mereka berada. Jadi wanita tanpa ngerumpi, ya, ibarat masakan tanpa garam. Gak enak rasanya. Hambar gitu ya. Ibarat makanan tanpa garam. Jadi setiap duduk wajib ada ngerumpi. Mungkin gitu ya. Ya, ini yang dengar di rumah jangan tersinggung. Para pemirsa, yang di sini kelihatannya udah mulai tersinggung gitu ya. Ya, tanpa ngerumpi rasanya hambar, kayak masakan nggak ada garam. Ngerumpi. Nah, ngerumpinya wanita kalau udah berkeluarga, itu kadang-kadang atau mungkin sering yang ngerumpikan rasanin gitu ya. Yang diperbincangkan, ya, siapa? Suami. Suami saya itu begini, suami saya begini, suami saya begini. Nah, kalau ini istrinya orang soleh ini hidupnya suka menjelek-jelekan suaminya. Suami saya itu, suami saya itu, suami saya itu, suami saya itu, suami saya itu. Dijelek-jelekan terus. Dan suaminya ngerti kalau istrinya suka menjelek-jelekan. Suaminya mau nasihati bingung, gimana caranya biar istri saya ini enggak jelek-jelekan saya. Terus enggak cari-cari salahnya terus. Ada tuh istri yang hobinya cari salah suami. Ada enggak kira-kira? Banyak. Jenengan yang belum berumah tangga belum tahu. Dengar gosip paling gitu ya. Istri yang cuma cari salahnya suami. Cari terus salahnya sang suami, enggak berhenti-berhenti. Nah, ini sang suami bingung nasihatinya caranya gimana.
Nah, suatu ketika lagi ngerumpi, nyebutkan keburukan suaminya semua. Suaminya itu di balik tembok pas baru pulang gitu ya. Oh, ini lagi ngerumpi ini. Suaminya ikut dengarkan sambil ambil kertas sama pulpen. Semua yang didengar dicatat. Dulu belum ada tape. Belum ada MP3 record ya kan. Jadi ya ngerekamnya pakai tulisan. Ditulis. Semua nih, suami saya begini, wah tulis. Wah, ini banyak, ini data penting nih. Saya laporkan mertua. Nah, itu sang suami mau laporkan mertua untuk nasihati putrinya. Hasilnya, ini sang istri ketika ngerumpi itu ngomong, suami saya itu begini jelek, ini orang nggak berakhlak, bla 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 bla. Terus terakhir ngomong begini, teman-teman, tapi suami saya itu punya satu kebaikan. Apa? Jelek-jeleknya begitu, kalau selesai majelis, selesai duduk sama orang, pasti ditutup dengan baca surat Al-Fatihah. Ayo kita tiru aja, ini baik nih, yuk Al-Fatihah gitu, Fatihah. Suaminya nulis Al-Fatihah gitu persis. Udah, bukunya ditutup. Bukunya ditutup. Udah puas kan? Lapor kepada mertua. Sekarang kan punya bukti. Istri saya itu begini, istri saya begini, tolong dinasehati ya. Akhirnya istrinya dipanggil. Terus mertuanya bilang, kamu suka begini, padahal suami, enggak. Nah, yang betul, enggak, saya enggak begitu. Biasa namanya wanita ya. Inna kaidakunna azim. Sungguhnya tipu daya kalian agung, sangat-sangat agung sudah. Itu tipu daya wanita. Jadi kalau enggak suka menipu berarti belum jadi wanita. Kalau wanita menipu berarti wajar-wajar saja. Maksudnya wajar enggak genahnya gitu loh ya. Ya wajar enggak inna kaidakunna azim. Enggak, saya enggak begitu, ngelak kanan kiri. Suaminya ngomong, saya punya bukti. Semua obrolan kamu kemarin dengan temanmu saya catat di sini. Ya, saya catat di sini. Istrinya makduk. Aduh, iya kemarin kita ngerumpi. Berarti ada dia nih di balik tembok. Makanya hati-hati loh ya mbak-mbak. Kalau ngerasain suami, dilihat dulu ada di rumah atau tidak. Jadi tahu-tahu orangnya ada di rumah. Apalagi kalau ngerasaninya pakai SMS-an. Jangan lupa dihapus dulu. Nanti udah dihapus dibaca jadi permasalahan. Ya, hasilnya apa yang terjadi? Jangan batin. Ini pengalaman pribadi enggak begitu. Ini kan banyak kasus orang curhat gitu kan, begini dan orang ngasih tahu tuh sering itu. Ngasih tahu kondisinya dalam kehidupan seperti itu. Nah, hasilnya sang istri deg-degan begitu kan, suaminya buka bukunya. Bukunya dibuka. Begitu dibuka, bingung suaminya. Halaman pertama kosong. Halaman kedua kosong. Halaman ketiga kosong. Ini kan banyak deretannya. Halaman keempat kosong. Halaman terakhir Al-Fatihah. Jadi yang tertulis cuma Al-Fatihah. Dibuka. Suami ngomong, ini tidak ada tuh. Deretannya hilang semua. Yang tersisa cuma Al-Fatihah. Istrinya langsung nangis. Sadar gara-gara itu justru istrinya sadar akhirnya tobat. Ya maafkan saya begini-begini. Artinya apa? Ternyata pembacaan surat Al-Fatihah ditunjukkan sama Allah menghapuskan dosanya satu majelis, keburukannya itu hilang semua, yang tersisa cuma surat Al-Fatihah. Ini cuma sebagian kecil dari kisah-kisah tentang Al-Fatihah. Insya Allah Sabtu depan kita lanjutkan Al-Fatihahnya. Ya, nggak usah panjang-panjang kan, mungkin yang mau kerja. Ini kan banyak teman-teman yang kerja. Kalau saya mah pengangguran. Saya pengangguran, Mas Tis ini pengangguran, apalagi Mas Abdul Wahid, pengangguran sejati. Ansori itu rajanya pengangguran. Ya, nganggur tak boleh. Cuma pengangguran sukses semua di sini. Di sini pengangguran sukses, pengangguran, sopirnya Habibnya, kan luar biasa. Sopir kamu siapa? Habib Novel. Oh, toh udah. Luar biasa. Gak percaya kalau saya pergi sama beliau-beliau itu selalu yang nyupiri saya. Gak mungkin yang nyupiri beliau, itu nabrak gitu ya. Pak sopir belok kanan, Pak sopir belok kiri, itu Mas Wahid biasanya itu. Ya, Pak sopir. Ya nanti kita ditunggu di perempatan sana ya, itu Pak sopir gitu ya. Ini bagiannya Mas Wahid sama Ansori ini, sukanya seperti itu. Insyaallah nanti Sabtu depan kita sambung untuk tafsirnya. Senin kita mulai masuk Sirah An-Nabawiyah, ya, sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Semoga ini manfaat. Mari kita akhiri dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah
عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين.